Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Hadis itu mengindikasikan bahwa hadis merupakan pedoman hidup bagi umat muslim di seluruh dunia setelah Al-Quran. Dengan membaca hadis, kita dapat mempelajari tata cara kehidupan yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Penting bagi kita untuk mengetahui klasifikasi atau macam-macam hadis. Oleh karena itu, selama beberapa waktu ke depan, saya, Ananita Silva Rohman, dengan NIM 21105030008 akan memaparkan materi klasifikasi hadis dhaif guna memenuhi tugas akhir ulumul hadis pada semester 2 ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang various kinds of hadis dhaif, yaitu klasifikasi hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Dilihat dari kata putusan sanad, Mahmud Tohan menjelaskan bahwa hadis dhaif dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama mu'allaq, yang kedua mursal, yang ketiga mu'dol, yang keempat munqati, yang kelima mudallas, dan yang keenam mursal khafi. Klasifikasi yang pertama yaitu mu'allaq. Apa sih mu'allaq itu? Al-mu'allaqu wa ma hudhifa mim mubtada isnadihi rawin fa aktsara 'ala tawali. Mu'allaq ialah hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Misalnya, bila seseorang mengatakan Rasulullah SAW berkata, atau dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, tanpa menyebutkan rangkaian sanadnya dari awal, maka hadis tersebut dinamakan hadis mu'allaq. Klasifikasi yang kedua yaitu mursal. Apa sih mursal itu? Ma saqata min akhirin isnadihi min ba'di tabi'i. Hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in, sahabat dari akhir sanadnya. Maksudnya, hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Periwayatan hadis pasti melalui sahabat, karena tidak mungkin tabi'in bertemu Rasulullah langsung. Bila ada hadis yang tidak menyebutkan sahabat dalam rangkaian sanadnya, dari tabi'in langsung lompat kepada Rasulullah, maka hadis itu bermasalah. Klasifikasi yang ketiga yaitu mu'dol. Apa sih mu'dol itu? Ma saqata min isnadihi isnani fa aktsara 'ala tawali. Hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Maksudnya, dalam rangkaian sanad ada 2 perawi yang dihilangkan. Syaratnya harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, misalnya di awal sanadnya ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad, maka ini tidak bisa dinamakan hadis mu'dol. Klasifikasi yang keempat yaitu munqati. Munqati sendiri adalah ma lam yattasil isnadihi ala ay wajhi kana inqita'ihi. Hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Persyaratan hadis munqati lebih longgar daripada sebelumnya. Hadis munqati tidak mensyaratkan harus berturut-turut atau jumlah perawi yang hilang ditentukan. Selama ada dalam rangkaian sanad itu rawi yang hilang atau tidak disebutkan baik di awal, pertengahan maupun akhir sanad, maka hadis itu disebut munqati. Klasifikasi yang kelima ada mudallas. Mudallas sendiri terbagi menjadi 2, yaitu tadlis isnad dan tadlis syuyukh.
Tadlis isnad adalah ayyarwiya ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yusma' minhu min ghairi ayyudhkara annahu sam'ahu minhu. Perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi hadis yang dia sampaikan itu tidak didengar langsung dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Maksudnya, seorang rawi mendapatkan hadis dari orang lain, tetapi dia meriwayatkan dengan mengatasnamakan gurunya, di mana sebagian hadis dia terima dari gurunya tersebut. Padahal untuk kasus hadis itu dia tidak mendengar dari gurunya, tetapi dari orang lain. Sedangkan tadlis syuyukh adalah ayyarwiya ar-rawi an syaikhin hadithan sami'ahu minhu fayusammihi aw yaknihi aw yansibuhu aw yasifuhu bima la yu'rafu bihi kay la ya'rif. Seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia menyebut gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer. Tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Perawi sengaja menyebut gurunya dengan nama atau gelar yang tidak populer, supaya orang lain tidak tahu siapa guru sebenarnya. Karena kalau disebut nama asli gurunya, bisa jadi guru perawi itu tidak thiqah, dipercaya, dan hadisnya nanti menjadi bermasalah. Untuk menutupi kekurangan itu, dia mengelabui orang dengan menyebut nama yang tidak populer untuk gurunya. Klasifikasi yang terakhir, yang keenam, ada mursal khafi. Mursal khafi sendiri ialah ayyarwiya amman laqihu aw asiruhu ma lam yasma' minhu bilafdhin yahtamilus sama'a wa ghairahu. Perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Dia sendiri meriwayatkannya dengan redaksi simak, seolah-olah dia mendengar langsung. Maksudnya, perawi menerima hadis dari orang yang semasa dengannya dan dia bertemu langsung dengan orang tersebut. Namun sebenarnya dia tidak mendengar langsung hadis itu dari orang yang semasa dengannya. Namun persoalannya, dia meriwayatkan hadis seolah-olah dia mendengar langsung, padahal tidak seperti itu. Ini disebut dengan hadis mursal khafi, hukumnya dhaif. Nah, dengan yang sudah saya paparkan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa setelah kita mengenal macam-macam hadis dhaif, kita paham bahwa tidak mudah menentukan status hadis, karena ada hadis yang dhaif dengan sebab yang zahir, ada sebab yang batin. Sama halnya dengan penyakit, ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah, sampailah kita pada saat yang terakhir. Harapan saya, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah sedikit wawasan kita semua. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari materi yang telah saya paparkan, kiranya dimaafkan. Dan apabila ada kritik ataupun saran ataupun pertanyaan, silahkan untuk menghubungi email yang tertera pada slide di atas ini. Sasuke minum salasi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.